Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa sallim. Saya itu sakit terus. Kadang-kadang pengen ngaji, nggak kuat tenaganya. Nah, mumpung sehat sedikit kayak begini, bangun dari kamar, saya kuat-kuatkan ngaji. Maka kalau ada kesempatan, ayo ngaji, mumpung masih ada kesempatan. Saya ada kesempatan, ayo ngaji. Karena nyari kesempatan kalau yang sudah tua kayak saya, sakit-sakitan kayak begini, baru tahu rasanya. Meneruskan ngaji yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ayun yang dimudhofkan kepada perkara yang tidak berakal. Sudah. Ayun dimudhofkan kepada orang yang berakal. Sudah. Sekarang ayun yang dimudhofkan kepada isim zaman. Contohnya seperti lafaz ayya yaumin tasum asum lizzama. Wa fi qaulika ayya yaumin tasum asum. Lafal ayya yaumin tasum asum kuwi lizzamani dimudhofno marang zaman. Ini contohnya. Ayya yaumin tasum asum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayun itu termasuk amil jazm.
Wal jawazimu samaniyata asyara wa yalam walamma wa alam wa alamma walamul amri wad du'a wala fin nahyi wad du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayun lan kaping rolasi amil jazm ayun. Jadi ayun ini adalah amil jazm. Allah. In wama waman wamahma in wama waman wamahma wa izma wa ayun wa mata wa ayana wa aina wa anna wa haisuma wa kaifama wa idan fi syi'ri khas. Dari sekian jumlah amil jazm yang menjazmkan fi'il 2 itu ada yang kalimah isim, ada yang kalimah huruf. Yang masyhur yang kalimah huruf adalah in dan izma. Jadi kalau yang kalimah huruf adalah in dan izma, maka ayun di sini adalah kalimah isim. Sangatlah penting, bahkan teramat penting untuk mengetahui ayun itu isim apa huruf. Dengan adanya isim diketahui kalimah apa, dengan adanya ayun diketahui kalimah isim, maka isim adalah mempunyai terkib. Kenapa? Karena isim adalah huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin wal. Kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Untuk muqabalah adalah kalimah huruf. Kalau kalimah huruf adalah wa kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Kalimah yang menunjukkan makna harus bersamaan dengan kalimah lain. Yang mana artinya kalau kalimah huruf tanpa dia bersamaan dengan kalimah lain, dia tidak punya makna. Contohnya seperti hal filan. Itu tanpa masuk kepada kalimah lain, dia tidak menunjukkan makna nafi, makna istifham, makna dzarfiyah. Dia mempunyai makna kalau sudah bersandar dengan kalimah. Jadi artinya kalau isim, kalau ayun adalah isim, berarti huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Dia mempunyai makna pada dirinya sendiri.
Nah, artinya kalau dia punya makna pada dirinya sendiri, maka dia punya terkib. Apa terkibnya ayun? Di dalam contoh aya yaumin tasum asum. Ayam, ayun, ayun ini di dalam contoh aya yaumin ini terkibnya jadi dzaraf zaman. Aya yaumin lafal ayun terkibnya jadi dzaraf zaman. Sekali lagi, ayun di dalam contoh aya yaumin terkibnya jadi dzaraf zaman. Karena lafal ayun tidak selamanya jadi dzaraf zaman. Ayun bisa juga jadi dzaraf makan. Ayun bisa jadi mubtada. Ayun bisa jadi maf'ul bih dan lain sebagainya. Karena untuk mengetahui makna ayun, dia statusnya jadi apa? Ini lihat siyakul kalamnya. Bagaimana cara memberi makna ayun? Ini harus lihat mudhof ilaihnya. Dikarenakan ayun menjazmkan fi'il mudhari', ayun menjadi amil jazm, itu harus diidhofahkan. Dan idhofahnya tidak sekedar mudhof. Tidak sekedar idhofah. Maka saya ngaji di awal, ngaji ayun, saya ingatkan, Mas sabar ya, kita ngaji percontoh. Karena ayun tidak tetap maknanya tergantung kepada idhofahnya. Sehingga ayun dimudhofkan kepada apa yang tidak berakal, maknanya beda. Cara memberi makna beda. Ayun dimudhofkan kepada yang orang berakal, maknanya beda. Ayun dimudhofkan kepada isim zaman, maknanya beda, dan seterusnya. Begitu cara membedakannya, begitu kenapa berbeda, dikarenakan ayun itu idhofahnya antara mudhof dan mudhof ilaihnya harus berkesinambungan, satu warna, satu jenis, sehingga ayun menjazmkan fi'il mudhari' itu syaratnya adalah huwa maudhu'un li syai'in. Kemarin sudah 2 kali contoh. Huwa maudhu'un li syai'in yakunu min jinsi ma yudhafu. Itu syarat. Ayun dimudhofkan
Maudu'un. Maudu'un itu diletakkan. Maudu'un itu diselehno, diletakkan. Ada ayun, diletakkan. Diletakkan di mana? Li syai'in. Ada contoh aya dengan yaumin, pasti yang namanya se adalah yaumin. Jadi ayun diletakkan pada syai'in. Sifat syai'in yakunu kang ono posye. Yang mana adanya yaum iku min jinsima yudhofu ilaihi, dari jenisnya perkara yang mana ayun dimudhofkan pada perkara itu. Perkara itu adalah ayun. Nah, antara yaum dengan ayun harus sejenis. Artinya apa? Artinya bagaimana? Kalau untuk orang yang berakal, ya siapa? Ayunnya bermakna siapa? Kalau untuk yang tidak berakal, ayun artinya apa? Nah, isim syaratnya saja, apa saja. Itu saja adalah menandakan daripada makna syarat. Sama halnya ayun dimudhofkan daripada yaum. Ayun dimudhofkan kepada yaum. Kita lihat dulu untuk mengetahui ayun. Yaum ini dibaca yaumin, diidhofahkan menjadi mudhof ilaih. Berarti lafal yaum dibaca jar. Ini berarti hanya dinamakan ismuz zaman. Al-yaumun ini namanya ismuz zaman. Nama ismu itu nama, zaman adalah waktu. Jadi beda namanya ismu zaman dengan dzaraf zaman. Lafal yaum ini kalau dia dibaca nasab dan mentakdirkan maknanya huruf jarfi, maka dia namanya naik dari ismu zaman, naik derajatnya menjadi dzaraf zaman. Karena dzaraf zaman itu adalah ismuz huwa ismuz zamanil mansubu bitakdiri fi. Huwa ismuz zamanil mansubu bitakdiri fi. Huwa utawi sing jeneng dzaraf zaman iku ismuz zamani arane mongso, sifatae arane mongso al mansubu kang den nasabake apa wa arane mongso, nasabe kuwi bitakdiri fi kelawan ngira-ngiranane maknane huruf. Jadi kalau baru yaum saja tidak mentakdirkan fi dan mahalnya masih bebas, itu namanya ismuz zaman. Tapi kalau sudah dinasobkan dan mentakdirkan maknanya huruf jarfi, itu namanya
dzaraf zaman. Contohnya al-yauma, al-lailata, ghudwatan, bukrotan, sahharon, ghadan, atammatan, sobahan, masaan. Nah, itu semua ismuz zamani al-mansubu bitakdiri fi, dinasobkan dan memperkirakan maknanya huruf jar. Jadi yaum di sini karena dia jar, maka disebutnya hanya ismuz zaman. Paham ya? Kalau dia ismuz zaman, yaum ini ismuz zaman, maka ayun yang dimudhofkan kepada yaum, ayunnya apa? Karena tasum poso sapa sira, poso ayah yaumin ing, nggak bisa. Nggak bisa. Lafal ayam dijadikan maf'ul bihnya tasumu, nggak bisa. Maf'ul muqaddam fi'il mu'akhkhar, nggak bisa. Karena soma yasumu pakai mutokhotabnya tasumu itu fi'il lazim, wal fi'lul ladzi diluzumihi alal fa'il, wal fi'lul ladzi lam yatajawaz al fa'ilah, fi'il yang tidak melewati fa'il, artinya fi'il yang perjalanannya hanya sampai fa'il, liluzumihi alal fa'il. Lah, lafal yang jatuh sesudah fi'il lazim, lafal tasumu itu adalah dzaraf madruf. Asumu fi, sumtu fi, puasa saya fi yaumil khamis, fi yaumil isnain. Jadi cukup fi'il fa'il. Kalau fi'il muta'addi itu wal fi'lul ladzi wal fi'lul ladzi ya'ta'adda fi wal fi'lul ladzi yata'adda minal fi'li ilal maf'uli bihi, fi'il yang perjalanannya sampai maf'ul bih. Pada yang namanya maf'ul bih adalah wal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu, isim yang dinasabkan yang kejatuhan pekerjaan, yang kejatuhan pekerjaan. Darabtu wis mukul sapa ingsun, mukul Zaidan ing Zaid. Zaid ini kena pukul, itu namanya kejatuhan pekerjaan. Saya orang yang memukul, itu namanya fa'il. Jadi artinya kalau tasumu puasa, kamu berpuasa, ayah itu tidak mungkin kejatuhan pekerjaan. Jadi kalau saya berpuasa, kamu berpuasa, ya cukup sampai di fa'il. Tidak mungkin aku berpuasa terus ayah kejatuhan pekerjaan. Itu namanya fi'il lazim. Dengan adanya tasum, ini adalah tasumu, ini fi'il lazim, maka ayan jadi apa? Nah, dilihat karena yaum adalah ismuz zaman, maka ayan dijadikan dzaraf zaman. Syaratnya adalah ma yudhafu ilaih, harus dimudhofkan, maka tanwinnya harus hilang. Ayun, ayun, ini kan ada tanwin, tanwinnya harus hilang. Nah,
Ayun, yun. Ganti ayu. Ayu. Yaumin. Tanwinnya hilang. Tanwin itu yang berbunyi en itu tanwin. Gua nunun sakinatun. Talhaqu akhirul ismi lafdon la khoton. Itu tanwin. Jadi yang berbunyi ayun, yun, nah itu adalah nun yang mati yang bertempat di akhirnya kalimat isim, jelas di dalam lafalnya, tidak jelas di dalam tulisannya. Tulisannya bukan nun, tapi lafalnya berbunyi nun. Lah, tanwin itu dibuang. Kenapa dibuang? Karena syaratnya adalah yudhofu, harus dimudhofkan. Yang namanya idhofah harus disepikan dari tanwin. Kenapa tanwinnya kok dibuang? Karena diidhofahkan. Kenapa kalau diidhofahkan kok dibuang? Karena tempatnya tanwin ditempati oleh mudhof ilaih. Kan begitu. Kullu kalimataini nazala sanihima manzilatat tanwini mimma qablah. Setiap dua kalimat, satu, dua. Kalimat yang kedua, lafal yaum, menempati tempatnya tanwinnya lafal yang awal. Bukan menempati tempatnya lafal yang awal, salah. Menempati tempatnya tanwinnya lafal yang awal. Jadi lafal yaum ini menempati tempatnya tanwin. Karena tempatnya tanwin ditempati, tempatnya tanwin ini ditempati oleh yaum, maka tanwinnya hilang. Itu urusannya. Jadi ayun li yaumin. Ayu yaumin asalnya adalah ayun li yaumin. Wa ilalu khudifati tanwinu ila tilil idhofah. Dibuang tanwinnya karena idhofah. Walamu li tahfif, lamnya li tahfif untuk memudahkan, meringankan fasorobul ayu yaumin. Nah, kalau yaum ini adalah ismu zaman, yaum itu ismu zaman, dan ayun dijadikan dzaraf zaman, kembali kepada takrif. Apa takrifnya? Huwasmu zamanil mansubu bitakdirifi. Jadi ini dibaca nasab, tidak ayu yaumin, tapi berubah karena menjadi dzaraf zaman, menjadi ayya yaumin. Gitu. Nah, satu poin. Poin berikutnya, makna sekarang. Dzaraf zaman adalah huwasmu zamanil mansubu bitakdirifi. Dengan memperkirakan maknanya huruf jerri. Al yauma ing dalam siji dina. Di dalam satu hari. Jadi Zaidun al-yauma, Zaid itu ada di dalam hari itu. Makanya ada dzarfiyahnya. Nah, dengan demikian karena ini dzaraf zaman, maka ada ing dalem dzaraf. Nah, dot disingkat atau ditulis dzaraf ing dalem. Ing dalam. Kenapa penting saya terangkan? Kalau tidak ayya yaumin ing dalam.
dinane apa wae. Sampai bertanya, kok ada ing dalem itu dari mana artinya? Kok ada maknanya ing dalem itu loh? Sangka ndi? Nah, sekarang tahu. Ada maknanya ing dalem, ada maknanya takdir makna projervi, ada maknanya dorfiyah. Itu karena ayun adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Nah, terus yaum artinya hari, ing dalem dino. Kata-kata dino, hari itu diambil dari maknanya yaum. Ing dalem dino apa wae, ing dalem dinane apa wae. Kata-kata apa wae, apa saja. Apa saja. Teliti ya mas, teliti ya, hati-hati. Itu arti daripada ayun ismu jazmin wasyartin. Ayun adalah isim syarat. Nah, makna daripada isim syarat itu adalah opo baik. Ayun iku opo, wae iku syarat. Nah, opo nih, opo dino. Kata-kata dino karena ayun wajib mudhof dan dicontoh ini ayun mudhof kepada isim zaman. Kedorofannya ing daleme adalah ayun. Jadi ayun itu adalah dorof ing dalem opo wae dino. Aya yaumin ing dalem opo wae dino. Opo adalah makna ayunnya, wae adalah makna syaratnya, dino adalah makna mudhof ilaihnya. Digampangkan berbunyi ing dalem dino opo wae. Kalau pengen pas ing dalem opo wae dino. Begitu mas. Jadi tidak sekedar bicara, ngaji, bener ngaji mas. Karena sekarang ini orang males untuk menerangkan ing dalem iku artinya apa, dari mana kok dimaknani ing dalem. Padahal ing dalem ini tidak sekedar li inaihi, li pantesihi, li biasanihi, tidak. Tapi kata-kata ing dalem itu ada arti, ada maknanya yang sesungguhnya, kebenarannya itu ada. Apa? Yakni kata-kata ing dalem karena ayun adalah dzaraf zaman. Jadi dipisahkan. Ayunnya dzaraf zaman, yaumnya ismu zaman. Kalau makna
apa adanya itu ayun, maknanya opo wae, apa saja. Bagaimana saja itu ayun. Adanya ayun kepada yaum ini bukan berarti ayun itu tidak mandiri. Ayun mandiri, seperti hanya gulamu zaidin. Gulamu dimudofkan kepada lafal zaidin, gulamu mandiri mas. Gulamu isim mas. Gulamu sudah dua kalimatun dalat alamanan fi nafsiha. Bukan berarti lafal ayun di sini tidak punya makna kalau tidak bersandar kepada yaum. Satu, bukan berarti ayun tidak bersandar kepada yaum. Ayun tanpa bersandar kepada yaum sudah punya makna. Seperti hulam tanpa bersandar kepada zaid sudah punya makna. Adapun hulamun tidak wajib bersandar kepada zaid. Adapun ayun untuk menjazmkan kepada kalimat fi'il untuk menjadi ismu syartin, ayun syaratnya harus mudhof, harus diidhofahkan. Itulah huwa maudu'un li syai'in yakunu min jinsi ma harus yudhofu ilaih. Paham kan? Paham ya? Dipilah. Artinya dipilah tema yang pertama. Poin pertamanya saya mengatakan, Mas, ingat ayun adalah kalimat isim. Ayun adalah dua kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Artinya menunjukkan makna pada dirinya sendiri adalah tanpa bergantung dengan kalimat lain sudah punya makna. Beda dengan kalimat huruf. Karena untuk mengetahui dua kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha itu harus tahu dua kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Bukan kok Zaidun. Itu artinya apa? Artinya Zaid adalah alam. Bukan begitu. Itu bukan dua kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Qaimun artinya apa? Qaimun artinya wong kang ngadeg, bukan begitu. Qaimun bukan artinya wong kang ngadeg. Itu maknanya li nafsiha, bukan. Kalau qaimun itu maknanya wong kang ngadeg. Tapi kata-kata wong kang ngadeg itu bukan menunjukkan kalau dua kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha. Artinya dua kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha itu menunjukkan qaimun tidak perlu bergantung dengan kalimat lain. Itu sudah dinamakan kalimat isim. Adapun maknanya terserah, mau qaimun wong kang ngadeg, dzaribun wong kang mukul, itu kan makna daripada lafal. Tapi bukan menunjukkan fi nafsiha. Untuk mengetahui fi nafsiha, yaitu muqabalahnya harus tahu kalimat huruf, dua kalimatun dalat ala maknan. Dia tidak bisa fi nafsiha, tapi fi ghairiha. Alhasil rangkumannya ayun mudhofnya ini adalah syarat. Bukan karena ayun mudhofnya itu menunjukkan kedirian kalimat isim, harus tegas. Sudah. Aya yaumin. Sudah tahu kalau ayun adalah terkibnya aya yaumin, terkibnya menjadi dzarfiyah, dzaraf zaman, dimudhofkan kepada isim zaman yaumin. Ayun adalah amil jazm tajzimul fi'laini. Dia menjazmkan dua fi'il.
Jadi bila mana ada ayun itu tidak menjazmkan fi'il satu. Jadi ayun tidak bisa menjazmkan fi'il mudhari' kalau fi'ilnya hanya satu. Yang dijazmkan ayun harus fi'ilnya dua. Kenapa harus dua? Karena ayun adalah ismu sartin. Kalau isim syarat, maka ayunnya menjadi isim syarat. Kalau dia isim syarat adalah bila mana ada fi'il yang jatuh sesudah isim syarat, itu dinamakan fi'il syarat. Fi'ilnya harus dua. Yang pertama dinamakan fi'il syarat. Ini ismu syartin, ini fi'lu ini ismu syartin, ini fi'lu syartin. Nah, kalau fi'lu syartin, fi'il syarat, jadi tidak hanya sekedar fi'il, tapi fi'il syarat. Tasum maknanya piye? Tasum maknanya bagaimana? Karena dia fi'il syarat, kasihlah makna lamun. Jadi kata-kata lamun bahasa Indonesianya apabila itu menunjukkan makna syarat. Itu menunjukkan makna syarat. Jadi kata-kata lamun itu bukan dari makna ismu sartin. Apa wae iku ismu sartin. Lamun iku tasum. Itu syaratnya. Kata-kata lamun, kata-kata apabila itu maknanya diambil daripada tasum. Karena fi'il syarat. Untuk bukti, biar buktinya ada menunjukkan fi'il syarat, yaitu lamun. Jangan salah, kata-kata lamun itu bukan dari ayu, tapi dari tasum yang jadi fi'il syarat. Yang jadi ismu sartin itu opo wae. Lamun itu fi'il syarat. Nah, kalau ini opo wae itu fi'il syarat, asum ini namanya fi'il jawab. Jawab ya mongko. Nek kowe mungkul aku nglawan iku jenenge mongko. Nek kowe duwe aku njaluk, kalau kamu punya aku minta, itu maka. Itu jawab. Maka yang namanya jawab adalah maudhu'un, diletakkan li muqabalati sa'il, untuk membandingi li muqabalati kalamis sa'il. Jawab itu ada untuk membandingi daripada, mengimbangi daripada perkataannya orang yang bertanya. Ayya yaumin, ing dalem dina apa wae tasum lamun poso sapa sih? Hari apa saja apabila kamu puasa, entah kamu puasanya hari Senin
Entah kamu puasanya hari Selasa, entah kamu puasanya hari Rabu, entah hari Kamis, entah hari apa saja. Apabila kamu puasa pada hari apa saja, asum aku ikut puasa. Hari apa saja yang mana kamu puasa, asum mongko bakal poso sapa ingsun. Yang namanya asum jawab itu adalah menjawab daripada fi'il syarat. Asum ini menjawab dari fi'il syarat. Yang menjazmkan asum itu anta. Sudah. Ayya yaumin tasum asum. Ayun menjazmkan fi'il 2. Soma yasumu. Yasumu. Wakil mukhotobnya tasumu. Dijazmkan dengan ayya yaumin. Jazmnya berbunyi tasum. Berbunyi tasum. Lah gimana wawunya? Gampang, asalnya tasumu. Dijazmkan berbunyi tasum. Kalau berbunyi tasum, wawunya mati. Mati itu tidak ada harokat. Berarti mati itu hukumnya sukun. Yang namanya sukun itu harful harkat. Jadi wawu tidak ada harokatnya. Berarti wawu mati. Fi'il mudhari' shahih akhir tidak bertemu dengan syai'un, baik syai' ma yungkilu i'rabahu ataupun syai' ma yujibu bina'ahu, tidak bertemu dengan sesuatu, itu rofaknya memakai dhammah. Jazmnya memakai sukun. Nah, berbunyi tasun. Begitu dijazmkan, wawu tidak ada harokatnya. Mim mati karena dijazmkan oleh ain. Berarti dua mati, wawu mati, mim mati. Ini namanya faltaqos sakinani. Bertemu dua kematian ala ghairi hadihi yang tidak memenuhi syarat, maka wawu harus dibuang. Summa hudifatil wawu harus dibuang ilati litakhallusi min iltiqa isakina ini karena untuk membersihkan dua kematian. Jadi tasum asluhu tasum wa ilalu hudifatil wawu ilati litakhallusi faltaqos sakinani ala ghairi hatihi summa hudifatil wawu ilati litakhallusi min iltiqa isakina ini karena untuk membersihkan daripada ada dua huruf mati keduanya. Berbunyi tasum. Menjazmkan fi'il 2. Yang kedua adalah asum fi'il mudhari' waqi' mutakallim asum. Jazmnya sama dengan jazmnya lafal tasum. Fi'il mudhari' shahih akhir berbunyi ayatasum asum.
Nah, berbunyi asum sama. Wawu mati, mim mati, fatakos membuang wawu berbunyi asum fatakos sakinani ala wali hadi sumahu difatil wawu ila tili takhallusi minil tiqa isakina ini fasol asum. Fa'ilnya domir mustatar wujub anta. Mustatar itu disimpan wujudan. Tasum failnya anta. Asum failnya ana. Wajib dibuang. Sudah, inilah contoh dan keterangan ayah yaumin tasum asum. Ayun mudhof kepada isim zaman, ayun terkitnya jadi dzaraf zaman. Ini kurang sehat dan sudah cukup lumayan. Sampai di sini dulu. Besok masih panjang. Keterangannya beda-beda. Misalkan kayak ayyama. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ini ayyama. Ayyama. Ma. Ini bisa zaidah. Ma. Ini bisa masartiyah. Ayun, tanwin yang di lafal ayyama itu tanwin apa? Tanwin iwa dari apa? Ini panjang, Mas. Jadi harus pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Berniat untuk ngaji, mendapat ridho Allah, rahmannya Allah, insyaallah. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.